Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Alunius akan memberikan informasi mengenai rancangan undang-undang ASN akan segera disahkan dan berikut ini skema baru gaji PNS dan P3K. Dan berikut informasinya. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah diketok oleh Komisi 2 DPR RI dan akan segera disahkan di rapat paripurna mendatang. Keputusan tingkat 1 ini memecah kebuntuan 2,5 tahun upaya mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Wakil Ketua Komisi 2 yang membidangi pemerintahan, Samsurizal berkata, hasil revisi Undang-Undang ASN terdiri dari 15 bab dan 76 pasal. Isi perubahan terdiri dari 7 klaster agenda transformasi ASN, termasuk soal pendapatan untuk para abdi negara. Mengubah istilah gaji menjadi penghasilan, mengubah definisi atau batasan pengertian beberapa istilah, yaitu istilah P3K instansi daerah, menteri dan sistem merit, kata dia dalam rapat pengambilan keputusan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, perihal gaji dan pendapatan ASN termuat dalam rancangan Undang-Undang ASN Bab 6. Pasal itu mengatur tentang hak dan kewajiban ASN. Dan isi utamanya adalah menegaskan tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara PNS dan P3K, sehingga pegawai ASN berhak mendapat penghargaan dan pengakuan berupa material dan non-material. Perubahan ini tentu berbeda dengan Undang-Undang ASN sebelumnya yang masih membedakan penghasilan mereka yang berstatus PNS dan P3K. Selain itu, ada perubahan komponen hak yaitu menjadi terdiri dari penghargaan dan pengakuan yang berasal dari penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, serta bantuan hukum. Berikut ini merupakan bunyi pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang ASN yang mengatur persoalan penghasilan tersebut berdasarkan draft versi 25 September tahun 2023. Bab 6 mengenai hak dan kewajiban. Pasal 21 yang isinya pasal 1, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. 2. Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Penghasilan, B. Penghargaan yang bersifat motivasi, C. Tunjangan dan fasilitas, D. Jaminan sosial, E. Lingkungan kerja, F. Pengembangan diri, dan G. Bantuan hukum. Ayat 3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa A. Gaji atau B. Upah. Ayat 4. Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat berupa A. Finansial dan atau B. Non-finansial. Ayat 5. Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dapat berupa A. Tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau B. Tunjangan dan fasilitas individu. Ayat 6. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan kematian, D. Jaminan pensiun, dan E. Jaminan hari tua. Ayat 7. Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa A. Fisik dan atau B. non-fisik. Ayat 8. Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F dapat berupa A. Pengembangan talenta dan karir dan atau B. Pengembangan kompetensi.
Ayat 9, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf G dapat berupa A. litigasi dan atau B. non-litigasi. Ayat 10, Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pasal 22 ayat 1, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 huruf D dan huruf E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Ayat 2, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebagai perlindungan berkesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Ayat 3, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Ayat 4, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 23, ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.